lagi di podcast dulu, yang penting pede aja dulu. Bareng aku Kayla Amandira yang bakal nemenin kamu untuk ngobrol-ngobrol. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kehidupan Blok M dan transportasi di Jakarta. Bareng sama Mas Abil. Halo Mas. Iya, halo Dira. Kamu dipanggilnya Indira apa Kayla? Aku dipanggilnya Kayla sih biasanya. Oh Kayla, oke. Halo Kayla. Iya. Blok M itu sebenarnya punya sejarah yang panjang ya. Dari zaman kaula muda, zaman tahun 70-an, ibu-ibu kamu, papa mama kamu, itu kayaknya udah mengenal namanya Blok M. Jadi sebenarnya Blok M itu udah gak asing lagi sih bagi orang Jakarta kebetulan. Iya, dan kebetulan orang-orang yang di daerah pun kalau misalnya ke Jakarta pasti nggak sah kalau misalnya nggak pergi ke Blok M gitu. Makanya jadi Blok M itu udah dibilangnya istilahnya legend dari zaman dulu. Kamu mau cari apa aja di Blok M ada. Kemudian anak-anak gaul Jakarta Selatan dari zaman dulu pun sampai sekarang pasti nongkrongnya di sekitaran Blok M juga gitu. Iya, apalagi bener banget Mas, apalagi sekarang tuh Blok M makin banyak gitu yang ada di Blok M. Kayak sekarang apa-apa viral, makanan banyak yang viral di Blok M. Terus tempat hangout makin banyak juga di Blok M. Setiap minggu di Taman Literasi itu pasti ada aja kegiatan di situ ya Mas. Iya. Sekarang saya juga saya kaget sih dalam beberapa tahun terakhir ini kok Blok M tuh bisa viral lagi. Iya. Padahal dulu tuh sempet tuh vakum. Tahun 2015 sampai 2019-20 tuh vakum Blok M, kayak nggak ada kayak nggak ada kehidupan gitu, biasa aja. Karena kan dulu ada namanya Tebet, ya kan, ada namanya ya Bekasi juga lagi berkembang, terus kemudian Bintaro juga berkembang. Nah jadi Blok M tuh sekarang tuh udah mulai dilirik lagi sih. Gitu. Mungkin salah satunya adalah gara-gara penghubung MRT itu di Blok M. Kemudian juga ada permajaan dari pemerintah juga kan tentang Taman Buku Literasi ya. Kamu pernah ke sana? Iya sering. Aku karena emang sering main ke sana juga, jadi kalau ke Taman Literasi itu emang apa aja ada di sana, makan ada, mau ngobrol aja sama teman juga enak di situ kan, karena emang tempatnya terbuka gitu. Emang kayaknya Jakarta emang butuh tempat tempat yang lebih terbuka gitu untuk hangout sama teman-teman sih gitu Mas. Iya sih benar, karena saya tuh pernah ke Taman Literasi di situ. Saya bawa artis waktu itu. Ini ada pengalaman sih. Jadi saya kan produser, kadang-kadang juga syuting di situ. Ya, dan saya nggak nyangka ternyata emang saya kira Blok M itu tempat-tempatnya orang muda, orang-orang udah umur 25 ke atas lah tuh. Ternyata umur 18, 19 tuh banyak banget yang ke Blok M gitu kan. Iya, bener banget. Apalagi dan Blok M tuh bener-bener rame di setiap tempat gitu loh Mas. Kayak gak cuma di Taman Literasinya, kayak di Blok M Square-nya itu kan di bawah ada servis mobil. Iya Mas ya? Emang ada? Ada. Di bawah mana nih? Servis mobil di basementnya Blok M Square. Oh iya ada. Itu ada benar. Iya, banyak. Itu dari dulu itu. Oh itu dari dulu. Ya, terus kemudian di lantai-lantai 3, 4, 5-nya juga ada tempat beli mobil. Oh. Nah kamu kalau mau jual beli mobil atau mau nyari mobil yang legend tuh artinya yang rare gitu tuh banyak banget di Blok M. Yang di deket ini ya, yang di deket arah ke masjidnya. Iya benar, lantai saya lupa lantai 5, 6, 7 deh kalau nggak salah kan 7 tuh lantai masjid kan, berarti 5 atau 6. Itu tiba-tiba ada Corolla lah, ada Toyota DX lah, tiba-tiba ada VW Kombi, wah macam-macam lah. Ada Mercy, belum seri-serinya Mercy, BMW yang zaman-zaman dulu. Dan itu kilometernya Mas Malik itu kalau misalnya kamu tahu beli mobil itu kilometernya juga bukan kilometer yang tinggi, kilometer itu rendah. Nah itu tuh jadi kelebihannya. Emang masih bagus tapi vintage-nya gitu ya. Vintage-nya ada gitu. Makanya itu di Blok M dari kalangan usia berapapun kayaknya masuk sih ke Blok M. Makanannya juga enak. Waktu itu kadang-kadang kan makanannya tuh bisa tiba-tiba rasa Jepang lah, terus tiba-tiba rasa Korea. Dan itu kan emang anak-anak milenial sekarang emang suka kan. Iya benar. Apa aja sih kamu sukanya itu biasanya makanan Jepang sama Korea ya? Iya di Blok M banyak banget makanan Jepang juga, makanan Korea. Pokoknya jajanan-jajanan street food itu kayak
Kayaknya apa aja di Blok M ada deh. Tapi kok nggak ada ya jajanan-jajanan Australia atau jajanan apa gitu, New Mungkin Zealand karena gitu. kurang ini ya. Maksudnya emang makanan Australia terkenal Mas? Saya juga nggak tahu sih, tapi maksudnya kan ada beberapa hal makanan tuh yang mesti dari Australia, dari daerah-daerah kutub selatan gitu nggak ada sih emang. Ya, Tapi emang mungkin lebih menyesuaikan selera anak muda sekarang aja. ya Turki ada Turki. Enggak Kamu tahu makanan Turki? Gak ada kan, cuman Jepang, Iya. Korea, Jepang, Korea itu terus. Sama Thailand. Iya, Thailand juga banyak. Kamu suka makanan apa di Thailand? Ayo. Apa ya? Pad Thai mungkin ya? Ya Pad Thai ada, Songtam tau nggak? Tahu, tapi nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena mentah. Oh gitu. Iya, nggak suka. Terus apa lagi yang suka? Apa ya? Mango Thailand sticky tuh, rice? Iya itu suka. Karena mungkin kalau mango sticky rice yang di Indonesia udah dilokalisasi. Iya sih. Jadi rasanya udah mengikuti lidah Indonesia aja sih. Tom yum. Oh iya, tom yum. Terus ada juga Mas yang apa namanya yang udang diambil dari ini, tahu nggak Mas? Iya kayak. Yang dari akuarium yang langsung itu. Ya Iya. sebenarnya kalau kamu ke Thailand Iya. itu makanan di sana tuh beraneka ragam. Bener. Saya pernah syuting di Thailand. Di daerah Phuket, di daerah Bangkok. Kamu tahu nggak ada apa di kaki limanya Thailand? Apa Mas? Ada makanan tuh namanya kalajengking. Dijual itu Oh, digoreng apa digoreng, dibakar. Ada kalajengking, ada belalang. macam-macam Belalang tuh banget ya? dimakan sama orang Thailand. Terus kemudian ada tikus. Tikus. Tikus juga ada. Tikus diapain Mas? Dibakar. Jadi tikus-tikus dari sawah itu benar-benar dibakar sama mereka, dipanggang gitu. Habis itu dimakan, jadi ditusuk pakai bambu. Habis itu langsung dimakan. Ekstrim ya. Ekstrim itu. Ekstrim. Tapi sempet nyobain Mas. Enggak, saya enggak cobain, tapi saya ngeliput atau mengambil gambar aja sih. Karena nggak mungkin juga saya makan tikus Iya kan, sih. itu kan belum ini. Pokoknya street food itu yang menurut saya amazing banget tuh ya, Thailand tuh banyak banget makanan street foodnya sih. Dan rata-rata kan kamu tahu kan sambelnya atau racikan bumbunya itu lebih Iya, dia bukan ke pedes sih. asem ya gak sih Mas? Nah itu. Iya, kayak pakai jeruk apa sih? Jeruk limau ya? Ya jeruk Iya, yang limau kayak asem-asemnya gitu. sama agak asam manis juga ada gitu. Sambelnya aja nggak ada tuh sambal pedes kayak di Indonesia kan, dia lebih sambelnya lebih ke asam manis gitu Iya. kan. Ya rata-rata manis lah. Nah terus di Thailand itu, ini bagi kalian yang di sana biasa makan street food, hati-hati juga kalau misalnya makan yang berbau hotdog atau Hotdog? sosis. Oh, Tuh karena rata-rata dia nggak ngasih tahu kalau itu misalnya dagingnya itu dibuat dari babi atau dari apa namanya daging sapi kayak gitu sih. Di McD di Thailand aja tuh kalau nggak salah ada babinya juga. Gitu. Nah itu kalau masalah makanan Thailand ya. Tapi kalau di Indonesia kamu makan hotdog, makan apa, kayaknya rata-rata sih oke ya. iya. Jakarta sama Blok M sih halal ya. Iya. Pernah nyobain yang nggak halal nggak? Enggak pernah Nggak Mas. pernah? Enggak pernah. Jangan. Jangan dong. Tapi kalau kemana-mana ya tanya dulu. Kalau misalnya ke negara ini, Iya. ke negara yang mungkin penduduknya bukan non Muslim atau mayoritasnya bukan non Muslim. Saya pernah ke Hong Kong, Thailand, Vietnam. Nah itu ketika makan makanan yang agak-agak street food, tapi bentuknya daging nih. Tapi mending jangan makan lah. Kalau Vietnam tuh apa Mas? Makanan khasnya? Banh mi. Banh mi. Oh, kalau Dia rata-rata po, apa, depannya pe? po Po. itu mie artinya. Oh iya. Kalau ban itu artinya roti. Oh. Gitu. Jadi ada banh mi apa gitu. Oh. Banh mi itu artinya roti yang kayak roti-roti Perancis gitulah. Oh. Nah itu juga banyak tuh di Vietnam. Nah dagingnya itu kadang-kadang dagingnya bisa aja daging sapi, daging lembu atau daging babi. Nah itu yang kalau di luar kan kita nggak tahu kan. Iya. Mau ngomong pun agak susah gitu masalah komunikasi bahasa sama mereka. Iya benar. Gitu. Tapi kalau di Indonesia ya rata-rata sih udah aman sih. Kau bisa makan. Tapi di sini di Blok M ada street food Vietnam nggak? Vietnam kurang tahu juga sih. Kayak Kalau jarang yang apa? Yang sticky yang Sticky rice? iya, bukan apa yang digulung itu juga Vietnam ya? Oh yang digulung Apa itu namanya nasi itu Vietnam. Iya, itu Vietnam Iya. juga ya. Rice apa ya namanya? Iya. Pepper rice. Iya, pepper rice itu yang Vietnam. agak lengket-lengket gitu ya. Ya, Iya. itu dari Vietnam. Rata-rata makanan orang Vietnam itu keren loh sebenarnya saya kalau ngomongin Vietnam karena mereka itu makannya sayur-sayuran.
Jadi nasinya banyak dikit, sayuran. sayurnya lebih banyak. Oh. Nah itu hebatnya tuh kalau orang Vietnam. Kalau kalau kita kan ya banyak kan mungkin lemaknya atau ininya kan. Makanya kalau ke Vietnam kamu perhatiin deh, rata-rata cowoknya tuh kurus-kurus. Cowoknya Oh kurus-kurus, gitu. ceweknya juga kurus-kurus. Nggak ada tuh cewek gemuk tuh nggak nemu saya di Vietnam. Karena makanannya terjaga ya. Ya, karena makanannya memang dari dulu dia tiap pagi minum kopi, siang atau siang sama sorenya udah makanannya tuh benar-benar makan sayur. Nasinya dikit, cuma di pepper doang kan. Iya. Kalau kita kan makan nasi satu piring gitu Dan kan. mereka yang di pepper itu nggak pakai nasi, biasanya pakai bihun ya mas. Iya, pakai Iya, bihun, pakai bihun. sayur, apa namanya wortel, apa seledri segala macem udah makan. Itu wah, pokoknya orang Vietnam tuh menurut saya sehat-sehat sih. Iya, emang udah budayanya ya. Budayanya, Iya. makanya mempelajari budaya itu sangat indah lah kalau misalnya ini. Terus Blok M apalagi yang kamu tahu? Korea, Jepang. Blok M. Yang di bawahnya itu mas ada buku-buku, jual buku. Oh iya. Lo apa ya? Kayak ada cerita dia penulis, dia bikin buku. Katakanlah misalkan 2000 eksemplar ya. Terus bukunya nggak laku dan bertahun-tahun kemudian dia ngelihat buku dia banyak dijual di Blok M yang bawah itu. Oh. Iya, jadi kayak itu mungkin sisaan-sisaan dari gudang ditaruh di situ mas, dijual lagi di Blok M bawah itu. Ya berarti buku zaman dulu kali ya. Iya. Karena kan buku itu produksinya terus setiap tahun kan pasti ada. Iya. Kan. Nah, kadang-kadang mungkin orang ada yang pindahan rumah, ada apa yang mungkin ya ada yang dijual gitu kan. Makanya kalau nggak salah itu banyak toko buku penjual-penjual dari Kuitang Senen itu pada pindah ke Blok M juga sebagian. Karena kan dulu kan pusatnya sebenarnya di Kuitang Senen kan untuk toko buku bekas, buku-buku yang rare. Nah itu akhirnya mungkin pemerintah pindahin ke Blok M Square juga. Iya. Nah di situ kalau kita lihat buku-buku itu banyak banget. Itu banyak banget mas. Dan bukunya juga bukan buku pelajaran doang, ada buku-buku komik. Kalau Komik banyak. pencinta komik itu banyak banget. Iya, iya. Kayak saya misalnya zaman dulu pernah baca Doraemon atau Senseiya atau apa tuh kan itu komik-komik yang di Gramedia. Iya. Yang dulu kita kalau misalnya beli itu di Gramedia. Nah itu ada semua di Kuitang. Oh. Harganya juga lumayan. Iya. Gitu udah lumayan murah lah. Gitu. Iya benar-benar. Jadi emang Blok M tuh kayak dari zaman dulu sampai sekarang tuh nggak mati ya mas. Maksudnya Enggak. akan terus. Dia matinya kalau malam kayaknya. Kalau agak malam baru mati. Iya. Tapi nggak 24 jam ya. Karena Iya. kan di sana juga mungkin keamanan juga. Jadi saya lihat sih kalau udah malam tuh agak sepi lah. Tapi untuk makan sate taichan atau Nah iya itu kan gulai tikus. gulai tikus. tikungan. Salah ya? Gulai tikus apa gulai tikungan? Gulai tikungan Oh, mas. gulai Gultik. tikungan. Iya. Salah. Saya pikiran saya ke tikus mulu kenapa ya? Enggak. Karena ngomongin tikus tadi ya. Iya, itu kan emang kalau gultik emang dari sore ya, dari sore ke malam. Gultik tuh mulai misalnya dari jam 4 Iya. sampai jam 12 jam 1 tuh masih ada. Iya, Jadi masih bubaran orang pesta party di Jakarta Selatan masih bisa tuh melipir dulu ke Blok M. Iya benar. Ada sate taichan juga kan. Iya. Taichan itu saya juga nggak tahu asalnya taichan dari mana tiba-tiba terkenal. Menjalarnya sampai kemana-mana, sampai ke Senayannya bagian-bagian pinggir, sampai rel kereta Senayan aja tuh rame banget gitu. Di Sabang juga banyak. Rata-rata mah kalau sate taichan di mana-mana Iya ada. sih. Tebet ada. Iya di mana-mana sih. Di mana di daerah Sabang, Kebon Siri, HI semua ada gitu kan. Iya. Yang terkenal ya tetap di Blok M Iya, gitu. Kalau di Bintaro kayaknya nggak ada ya. Nggak gini. Kalau Blok M itu kalau malam memang sepi, tapi bagi orang-orang yang dari daerah, mereka tuh banyak tinggal di sekitaran hotel di sekitar Blok M, ya kan? Iya. Ada di Melawai, itu banyak hotel-hotel mewah tuh. Iya. Atau nggak bisa melipir ke daerah Panglima Polim, Pangjai, itu, itu anak-anak selatan semua. Nah itu banyak hotel-hotel bagus, tempat-tempatnya juga banyak tempat dugem juga daerah situ. Jadi ya rata-rata mereka kalau anak selatan atau anak dari daerah pasti nginepnya di situ. Jadi kalau mau dugem kemanapun banyak. Jadi emang kalau malam ya rame di sekitaran situ ya mas? Iya, ada sisi gelap sebenarnya di Blok M ketika malam hari. Ini menjadi pembelajaran kita semua sih biar kalian tahu. Ada beberapa wanita juga yang menjajakan
apa istilahnya ya, menjajakan diri. Nah itu yang agak mungkin sebagian orang tahu, sebagian nggak tahu sih. Tapi memang selalu ada dan itu ternyata dari dulu itu udah ada. Oh, Iya. jadi emang dari dulu ya? Dari dulu. Oh, Saya dari zaman misalnya ada wartawan TV lain datang ke Indonesia nanya itu ya pasti kalau pusing-pusing ya rata-rata Blok M udah paling gampang lah iya di nyarinya. Blok M. Iya, jadi kita bisa lihat tuh apa ya namanya red districtnya salah satu red district yang ada di Jakarta. Yaitu di Blok Di M. Blok M. Jadi kita bisa ngeliat tuh wanita-wanita di pinggir jalan menjajakan diri atau nggak duduk di tepi-tepi pinggir trotoar gitulah. Nah, Itu mungkin jam 11 ke atas kali ya Mas? rata-rata jam 11 ke atas sampai jam 3 gitu. Saya nggak tahu itu apa di koordinator sama satu orang atau 2 orang, tapi rata-rata ya mereka sendiri-sendiri sih menjajakannya sendiri-sendiri. Iya. Dan itu rata-rata banyak juga mobil-mobil yang kayak apa namanya mobil-mobil yang kayak jalan pelan-pelan terus ngegodain perempuan atau apa tuh ada. Tuh itu sisi buruknya Blok M tuh selalu ada. Iya benar. Bahkan saya dapat cerita dari teman kayak mereka tuh tawar menawar itu langsung di tempat gitu Mas. Oh Iya. iya benar-benar. Kadang kayak langsung nawar-nawar gitu. Nah berapa nawarnya? Nggak tahu. Gak nanya sekalian. Iya rata-rata itu nawarnya emang ya saya juga nggak tahu nawarnya berapa tapi ya mungkin pasaran pasti 500-an lah kalau ini. Itu daerahnya itu di daerah sekitar Perum percetakan duit negara itulah Peruri ya. Daerah jalan situ. Jadi dekat-dekat terminal Blok M mengarah ke terminal Blok M. Nah itu di situ. Daerah Melawai juga ya Mas? Bukan daerah Melawai tapi agak dulu sempat di daerah Melawai zaman tahun berapa itu di daerah Melawai tapi mungkin udah bergeser pindah-pindah kayak gitulah. Selalu ada itu makanya. Ya itulah salah satu hiruk pikuk Jakarta emang selalu ada gitu, ada yang positif ada yang negatif kan. Iya. Sosial istilahnya kita harus melihatnya dari segi ya mungkin kekurangan duit atau apa kita kan nggak tahu. Iya. Gitu. Nah tapi kalau mallnya ada 2 juga kan? Iya, mallnya ada 2. Mall Blok M Plaza itu mungkin koreksi ya Mas kalau aku salah. Dulu tuh dia sempat mati dan maksudnya sempat sepi, tapi dia akhirnya hidup lagi, ramai lagi karena ada MRT ya, pembangunan MRT. Ya, Blok M benar. Plaza. Blok M Plaza itu dulu ramai tahun berapa ya, tahun 2000-an, 2000 lama terus 2000 ke atas, 2010-an tuh 2015 emang agak sepi. Iya. Karena ya mungkin orang udah bosen kali kan, cuman ada bioskop, ya mallnya juga kayak gitu. Tapi setelah ada MRT menjadi penghubung hub itu, jadi semua orang pasti butuh ini dan ada jembatannya langsung masuk ke Blok M, itu jadi rame lagi dan banyak tenan-tenan juga tenan-tenan baru itu pada nyari tempat tuh di Blok M semua. Dan Blok M Plaza tuh kalau nggak salah mall pertama, mall spiral pertama. Iya bener nggak? Iya. Iya di Jakarta ya. Setelah itu kan ada Citraland zaman dulu. Iya. Di situ ya orang-orang tuh banyak yang pacaran. Dulu tuh banyak banget anak SMA pacaran. Di mall itu. Sampai sekarang Mas, kalau malam minggu di situ rame banget. Oh rame banget. Rame banget. Janjian tuh paling enak di Blok M. Iya di Blok M Plaza. Iya di Blok M karena adem juga ya. Iya. Tapi bener gak sih kata orang-orang, nih kata-kata saya juga gak tahu ya. Katanya tuh kalau di Blok M Plaza tuh paling gampang nyari om-om. Bener gak? Om-om apa Mas maksudnya? Ya mungkin kenalan sama cowok yang lebih tua gitu, yang lebih paruh baya gitu. Selama aku main di Blok M Plaza sih emang rata-rata keluarga sama teman-teman gitu sih Mas. Banyakan teman ya? Iya banyakan. Tapi teman-teman kamu gak ada yang ini? Nggak ada pecerita kayak gitu-gitu. Oh soalnya Blok M itu adalah tempat di mana banyak orang-orang daerah dari timur Indonesia, dari barat Indonesia datang ke sana, ya rata-rata hiburannya pasti ke Blok M Plaza kan. Iya. Nah, disitulah mereka kadang-kadang mencari tempat atau mencari tongkrongan yang bisa ngelihat, wih adik-adik gemes semua nih gitu. Nah, banyaknya digoda-godain gitu. Jadi hati-hati aja kalau misalnya anak-anak milenial sekarang banyak melihat orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia itu mainnya ke Blok M, ya mereka mencoba mencari
istilahnya berkenalan lah. Iya. Berkenalan. Hati-hati juga misalnya kayak ini bagi wanita ya, kadang-kadang wanita tuh ngerasa nggak disukai ketika di catcalling ya, tau nggak catcalling? Iya, catcalling. Kamu tahu catcalling? Digoda-godain, Mas. Ya, Ya, itu catcalling males tuh sih. apa sih contohnya coba? Lagi jalan kayak, Neng, atau Neng. Q, atau Oh itu catcalling ya? Itu catcalling. Oh kalau Neng, Mbak gitu ya? Iya, Kalau maksudnya kayak, sweet gitu? nah ya itu Itu juga. catcalling ya? Iya. Nah itu rata-rata kan mungkin ya mereka nggak suka kan wanita-wanita ini. Tapi ya rata-rata beberapa orang dari para lelaki, kita sebutnya para lelaki ya seringnya catcalling gitu. Berusaha untuk memperkenalkan diri intinya kayak gitu. Ngajak makan, ngajak karaoke, ngajak apa lagi? Ya atau ngajak jalan-jalan sekitar Blok M. Iya. Kayak gitu. Itu Blok M Plaza. Terus kalau Blok M Square? Blok M Square ramenya mungkin apa ya? Banyak thrifting juga di situ. Thrifting kayak apa namanya? Emang ada ya? Ada di bawah, Kak. Oh di bawah ada juga Iya ya? ada. Jadi dia kan ngeling juga sama Transjakarta kan. Ya jadi di situ banyak thrifting atau kayak yang mau nyari apa ya kacamata, yang jual kacamata banyak di situ. Blok M Square tuh rata-rata mukena, sejadah, peralatan seperti ya agak-agak Tanah Abang juga ada di situ. Iya. Karena saya sempat dulu buka toko hijab di Blok M. Tapi zaman awal-awal baru buka Blok M. Jadi masih promosi. Dulu saya sering bikin konser di Blok M. Kamu percaya nggak? Bikin konser? Iya, konser musik di bawah itu di lobinya saya bikin konser namanya konser mantap. Konser musik mantap. Jadi saya banyak ngedatengin artis-artis kayak Baginda, Republik pada saat itu, Wali itu pada datang ke konser situ ke Blok M. Makanya bikin Blok M rame tuh dari zaman dulu saya selalu bikin konsernya tuh di pelataran lobinya Blok M Square. Iya. Gitu. Jadi habis waktu itu kalau nggak salah acaranya siang di jam 2. Jam 3 selesai, jam 4 habis itu baru kita main ke Blok M. Makanya saya agak-agak tahu lah maksudnya apa aja yang ada di situ. Iya. Dan yang paling penting adalah kita istilahnya dengerin di masjid tuh. Masjidnya bagus lantai 7 paling atas. Iya, lantai rooftop itu ya. Ya, kamu pernah ke situ? Pernah. Itu kan juga desain masjid itu tuh terinspirasi dari Masjid Nabawi. Oh gitu ya? Iya, atasnya. Oh. Iya, dia desainnya tuh mirip di Masjid Nabawi gitu. Ya, dan di situ rata-rata tuh yang saya tahu itu banyak cowok-cowok jomblo atau wanita-wanita jomblo kalau ke situ rata-rata tuh dapat pasangan. Iya benar, nyari. Saya nggak tahu gimana caranya tiba-tiba mungkin main mata atau apa mereka bisa kenalan loh. Iya, benar. Ya itulah zamannya sekarang. Apa lewat sosmed atau lewat apa saya nggak tahu, tapi banyak yang mereka kesana tausiah apalagi kayak hari Rabu deh. Rabu tuh rame sama malam Minggu. Oh iya di situ ya. Ya ada ustadz. Ada kajian. Ya ada kajian. Nah jadi di situ, nah mereka rata-rata kalau udah kajian gitu, ya mereka pasti yang masih jomblo gitu biasanya bisa dapat pasangan sih. Iya mungkin karena apa ya isi kajiannya juga dekat sama anak muda, jadi yang datang ke situ banyak juga anak muda. Banyak mungkin anak muda. Itu juga kali ya kayak kenal-kenalan gitu. Ya kayak kenal-kenalan. Dan di daerah Blok M itu kan sebenarnya banyak kantor-kantor kementerian kan. Iya. Kantor-kantor kementerian itu dalam arti kata yang swasta juga ada, yang kementerian juga ada. Jadi ya seimbang sih. Jadi mereka pegawai-pegawai baru gitu mungkin saling tukar informasi, mereka berkenalan gitu. Karena banyak banget kementerian-kementerian di daerah sekitar Blok M menuju Senayan tuh banyak banget dan mereka selalu kajiannya ke sana. Iya. Jadi saya kalau kajian tuh, kalau saya lihat kajian, kadang-kadang saya perhatiin ininya, seragamnya. Oh, Kan karena mereka masih pakai baju, masih pakai baju kerja kan. Iya. Kalau hari Rabu tuh, kadang-kadang seragamnya ada yang putih. Wah dari kementerian ini nih, dari kementerian ini kayak gitu. Ntar tiba-tiba dia sendiri, ntar dia pulang kenalan sama siapa, itu biasa sih. Gitu. Yang swasta ya rata-rata pakai kemeja, pakai blazer gitu kan. Kalau di Blok M kayak gitu. Iya. Seru kan? Iya seru. Tapi saya belum pernah ikut kajian sih. Mungkin abis ini jadi tertarik buat ikut. Kamu harus cobain ikut kajian gitu. Sekarang saya tanya, kamu jomblo apa enggak? Ya ditanyain lu. Bingung dia. Jomblo apa enggak? Gak mau jawab. Gak mau jawab. Udah, dah. Ntar kalau kajian ke sana dapat yang baru lagi ntar. Kalau udah ada yang lama bahaya ya. Iya. Gak
enggak lah. Tapi yang penting kan kalau kita kajian ya paling enggak dapat ilmunya. Saya ke sana juga kadang-kadang bisa melihat kita sebagai manusia harus bersabar. Ya Kenapa kan? tuh? Ya banyak banget ujiannya ya kan. Oh iya. Indonesia itu banyak banget ujiannya, mulai dari ujian misalnya kemarin ujian tentang demokrasi, ujian tentang apa lagi? Tentang Ya tiba-tiba pemerintah bla 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 kan, tiba-tiba pemerintah susah mencari lapangan kerja misalnya. Iya. Ya kan, kamu merasakan nggak sekarang tahun 2025 susah mencari lapangan kerja. Nah itu kan berarti ujian. Ya harus bersabar lagi gimana caranya. Bagi mereka yang udah kerja, yang udah di pemerintahan atau yang udah jadi PNS ya mungkin sabar-sabar di sana gitu kan. Jangan terlalu ikut dengan apa namanya? Pertemanan politik. Ya, kalau di PNS tuh bahaya tuh kalau ikut politik. Tiba-tiba menjilat bos satu, ntar bos yang lain ngelihat, wah ini ikut-ikutan bos ini nih. Ntar susah naik pangkat, susah naik jabatan. Kayak gitu. Mendingan ya kita ini aja, seimbang aja gitu. Kalau kayak saya kan, kalau di wartawan itu selalu diajarkan untuk selalu seimbang. Jadi gak boleh berat sebelah. Ketika kita mau wawancari suatu orang yang memang dia bersalah atau misalnya dia pun di mata orang itu adalah orang yang hina, tapi kita nggak boleh menghina dia gitu. Netral ya Mas, harus netral makanya. Jadi kita melihat dari segi yang mungkin bukan orang lain lihat kayak gitu. Itu makanya kita harus belajar untuk terus bertemu dengan orang. Kita ketemu orang pun nggak mesti dari orang yang berada dari kalangan atas, tapi dari kalangan yang bawah. Karena paling nggak kita bisa bersyukur dengan ketika melihat orang-orang yang ada di sekitaran kita yang masih hidupnya susah. Gitu kan. Iya benar. Menurut kamu hidup susah tuh kayak apa? Aduh, hidup susah. Bagi saya di Jakarta itu hidup itu nggak ada yang susah kalau di Jakarta. Kalau ke Papua baru susah. Iya itu. Apa-apa mahal di sana Mas? Iya mahal dan ketemunya cuma hutan sama air. Kamu mau nyari apa di sana? Cari mall, nggak ada di mall di sana kan. Mungkin kalau di kotanya ada. Iya kalau di kotanya ada. Coba kalau di pegunungan, Papua pegunungan, kamu mau, Kak aku mau main ke mall, nggak bisa. Kamu janjian ke mall nggak bisa. Gitu. Itu yang makanya harus kita bersyukur udah tinggal kayak udah bisa ke Blok M tuh udah wah bersyukur. Makanya banyak orang-orang juga yang dari daerah di Indonesia masih mainnya ke Blok M. Dan orang luar negeri pun kadang-kadang juga suka ke Blok M. Iya, banyak banget kayak konten turis dari Malaysia gitu, dia punya planning, pasti salah satunya itu ke Blok M. Oh gitu ya? Iya, lagi ngetren gitu Mas. Oh gitu. Kayak mereka pasti template itu ke Tamcit. Beli, Tamcit ya? Tamcit terus ke Blok M gitu mainnya. Itu orang Malaysia ngapain ke Blok M ya? Gak tahu juga ya. Tapi saya tahu tuh orang Malaysia kalau ke Blok M. Karena saya tuh sebenarnya saya ini orang Malaysia sebenarnya gitu. Oh iya Mas. Iya, saya boleh cakap-cakap bahasa Melayu tahu. Oh. Gitu. Biasanya nih orang Malaysia kalau ke Blok M, kalau perempuannya pasti belanja atau nggak makan-makan. Kalau cowoknya ngapain tuh? Ngapain? Mijet. Pijet di Blok M? Banyak tempat pijet di Blok M. Di bawahnya ya? Di bagian ruko-ruko sekitar Blok M. Kan di situ ada kayak ruko-ruko juga. Nah di situ biasanya orang Malaysia, orang-orang dari luar juga banyak sih. Tuh. Iya. Terus apa lagi orang Malaysia biasanya? Apa ya? Pokoknya mereka kayak ke kafe-kafe, mungkin kalau di Blok M ke tukunya gitu. Oh, pada nongkrong. Iya, nongkrong di situ. Iya, karena di situ juga kalau jalan juga ada enak kan. Jadi pakai jalan di trotoarnya tuh udah nyaman gitu. Terus juga accessible juga kan ke MRT ada. Ya. TJ juga ada gitu. Orang Malaysia kalau ke Blok M salah satunya saya baru ingat. Ngapain? Beli emas. Oh. Di Blok M Square itu banyak toko-toko emas yang bertaburan lah maksudnya. Nah, itu rata-rata orang Malaysia tuh ke situ. Ada beli emas. Ternyata emas itu juga di Jakarta ya lumayan murah. Gitu. Jadi salah satu destinasi kali ya. Iya. Buat mereka. Gitu. Yang kalian lah yang perempuan lah yang ngerti emas kan. Tapi rata-rata perempuan ya itu suka. Orang Malaysia kan suka pakai emas ya. Beda sama kalau di Jakarta mungkin saya lihat perempuan jarang pakai emas karena takut dirampok kan. Tapi kalau di Malaysia kan ya mereka emang udah biasa lah gitu pakai emas. Mereka mengakunya aman. Makanya mereka tuh beli emas tuh banyak di Blok M Square. Gitu. Ya, kalau nggak salah nama tokonya tuh toko emas Singgalang.
Oh, Kamu tahu nggak? nggak tahu malah. Nggak tahu. Malah nggak tahu. Terus kamu pernah dengar apa lagi tentang Malaysia? Mereka kemana Apa lagi ya? biasanya? Pokoknya ya ke Tamcit itu mereka pasti kayak belanja kerudung kan di Tamcit Ya. banyak kan. Di kerudung itu kalau dibandingkan di Malaysianya sendiri tuh mahal emang. Di Malaysia tuh kalau kerudung tuh di sini bisa 20.000 ya. Hijab tuh baju Iya. hijab tuh cuman 20.000 sampai 30.000 satu biji ya. Iya. Di sana tuh bisa jadi 30 ringgit, 20 ringgit. Oh, Nah sekarang Malaysia tuh lagi duitnya tuh lagi naik banget. ringgit Malaysia. Iya sampai 1 ringgit Malaysia sama dengan 4.000 rupiah. Kamu bayangin. Jadi kalau kita ke Malaysia tuh kita merasa mahal banget. Dan Iya. sedangkan orang Malaysia kesini udah seneng dia. Iya, Udah makanya kayak buang-buang duit, belanja mereka di sini. semuanya. Makanya bayangin kalau udah kayak gitu udah hijab-hijab kayak kamu nih cuman 20.000, 25.000 langsung dihajar sama dia, bisa belinya sekuintal gitu. Iya, atau bahkan dijual lagi di sana ya. Dijual lagi. Iya, iya. Kan nggak masalahnya nggak hijab doang, ada baju apa? Baju Iya, gamis gamis, gitu-gitu. buat baju hijab, terus baju panjang lah istilahnya kan, celana dan batik. Kemudian kan ya mereka pada Iya, belinya iya, di benar. Tamcit. Iya, itu Mas. Biasanya dari Blok M kemana tujuannya? Ke Bandung, naik bus. Iya. Gitu tuh kalau orang Malaysia, ya kan? Nyobain wush. Iya, nyobain bus, udah sampai di Bandung belanja-belanja lagi, makan-makan lagi, kuliner, pulang. Iya. Biasanya gitu. Jadi kalau orang Melayu ini cobain ke ini, ke Mangga Besar, jangan ke Blok M terus. Iya, iya. Ya Mangga Besar atau kota juga ada sih. Atau Tanah Abang. Tanah Abang itu ke Tamcit Oh, sebenarnya. iya sih. Mereka jarang ke Tanah Abang yang bagian Blok A, B, C-nya itu jarang. Iya, Tapi lebihnya ke ke Tamcit. Tamcit, iya. Makanya perhatiin deh kalau di situ tuh rata-rata penjualnya udah tahu gitu banyak orang Malaysia. Gitu, dan itu juga gara-gara tour travel juga kan. Apa aksesnya mobil pariwisata itu lebih gampang parkir di Tamcit Iya. kayak gitu. Jadi apa emang diarahinnya ke sana gitu ya? Iya, jadi diarahinnya ke sana. Saya dulu akamsi juga di Tamcit. Saya dulu anak kebun kacang, jadi tahu. Nah, kadang-kadang orang Malaysia itu juga suka makan misalnya nasi uduk kebun kacang, tuh mainnya melipir-melipir hotelnya tuh daerah kebun kacang situ juga. Sekian aja podcast kita kali ini, semoga bermanfaat semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan di podcast yang lain. Dadah.